Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfazu ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Karniati, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, semester 4B. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan kemarin dari Bapak dosen kita, yakni Zainul Arifin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmiah. Adapun materi yang saya dapatkan kemarin, yakni proses penelitian kuantitatif. Sebelum saya paparkan proses daripada penelitian kuantitatif, kita perlu memahami makna daripada penelitian kuantitatif itu. Apa sih makna daripada penelitian kuantitatif itu? Adapun makna penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Itu makna daripada penelitian kuantitatif. Menjelaskan proses daripada penelitian kuantitatif. Di sini ada skema daripada proses penelitian kuantitatif, yakni berangkat dari masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, perumusan hipotesis, landasan teori, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan saran. Dan adapun pengumpulan data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini populasi dan sampel, dan pengembangan instrumen. Dan pengembangan instrumen ini dibagi menjadi satu, yaitu pengajuan instrumen. Berdasarkan skema penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Serta dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus jelas. Tentunya, ketika peneliti memasuki lapangan atau lokasi, penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyaknya variasi masalah. Oleh karena itu, peneliti dituntut agar bisa menentukan fokus dan batasan masalah yang hendak diteliti. Proses penetapan fokus penelitian tentunya tidak terlepas dari pentingnya masalah yang hendak diamati berdasarkan kompleksitas masalah, dominasi masalah, keterbatasan sumber daya dalam mendukung penelitian, dan lain sebagainya. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan yang mengarahkan peneliti untuk fokus pada apa yang hendak dibuktikan atau dipecahkan. Selanjutnya, kegiatan meneliti adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari data yang akurat atau tepat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian sebagai panduan dalam proses pengumpulan data. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian
adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Dan di sini juga instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan, masalah, dan hipotesis yang diajukan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya hasilnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan yang ada telah terkumpul untuk memberikan gambaran secara ringkas terkait dengan hasil penelitian. Selanjutnya, karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka diharapkan dapat memecahkan masalah sehingga saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi, jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Masalah penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Antara apa yang direncanakan dengan kenyataan adanya pengaduan dan kompetisi. Dan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Di sini, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Dan di mana rumusan masalah asosiatif ini terbagi menjadi 3, yakni hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif atau resiprokal, atau timbal balik. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri baik pada hanya satu variabel atau variabel yang berdiri sendiri. Komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Maksud sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan peningkatan prestasi belajar siswa kelas A dan kelas B? Adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Di mana rumusan masalah asosiatif ini terbagi menjadi 3 hubungan. Yang pertama di sini hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, yang ketiga hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya secara bersama. Contoh rumusan masalah pada hubungan simetris ini
adakah hubungan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penyakit X? Yang kedua di sini hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi. Contohnya di sini hubungan kausal, contoh hubungan kausal, adakah pengaruh gaji terhadap prestasi kerja karyawan? Di sini bagian daripada rumusan masalah asosiatif yaitu hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik, yakni hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan variabel dependen. Contohnya daripada hubungan interaktif di sini, hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dikatakan motivasi yang mempengaruhi prestasi dan juga prestasi yang mempengaruhi motivasi. Selanjutnya di sini menemukan masalah penelitian. Dalam penentuan topik atau tema, ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai kerangka membuat topik penelitian, itu menurut Subiantoro dan Suwarto. Yang pertama, kemampuan meneliti topik. Yang kedua, kemudahan memperoleh data. Yang ketiga, topik cukup penting untuk diteliti. Yang keempat, topik menarik untuk diteliti. Makna dari masing-masing 4 hal tersebut. Yang pertama, di sini kemampuan meneliti topik adalah melihat kemampuan peneliti terkait topik yang diangkat. Apakah mampu memecahkan topik sesuai dengan kemampuan, ketersediaan, pembiayaan, sumber bacaan, serta mampu menyelesaikan dalam batas waktu yang ditargetkan. Yang kedua di sini, kemudahan memperoleh data. Faktor yang menjadi menunjang berikutnya adalah bagaimana peneliti mudah dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk topik yang diteliti. Kemudian, bagaimana cara peneliti memperoleh data tersebut juga harus diperhitungkan, serta data cadangan sebagai sumber data jika mengalami kendala saat mencari data utama. Yang ketiga, di sini topik cukup penting untuk diteliti. Topik yang dipilih berdasarkan pada kepentingan bahwa topik tersebut memang sangat penting untuk diteliti. Misalnya, apakah hasil penelitian nantinya berguna untuk kepentingan akademis dari masyarakat luas. Yang terakhir di sini, topik menarik untuk diteliti. Topik ini didasarkan pada minat yang semangat yang timbul dalam diri peneliti, tujuan dan rasa ingin tahu untuk mencari kebenaran, maka peneliti berniat untuk simpulan dari pemaparan saya tadi bahwa proses penelitian kuantitatif itu berangkat dari masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, perumusan hipotesis, landasan teori, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan saran, di mana pengumpulan data itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, pengembangan instrumen, di mana pengembangan instrumen itu terbagi menjadi 1 bagian, yaitu pengajuan instrumen. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang saya dapatkan dari buku Metodologi Penelitian Ilmiah. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, dalam sekiranya kalian tidak mengerti, tolong dimaafkan. Dan terima kasih atas
memberikan saya untuk memaparkan materi yang saya dapatkan, yaitu proses penelitian kuantitatif. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.